Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Pemirsa, pada pagi hari ini kami akan membahas mengenai sebuah gambar atau 3 gambar yang kami kirim ke komunitas channel ini dan kami minta pendapat dari para Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kita mintain pendapat adalah 3 gambar di atas, yang atas ya, yang di pembibitan itu. Pertanyaannya, apakah defisiensi unsur hara apa atau terserang hama apa? Jadi setelah kira-kira 1 minggu ya, kira-kira 1 minggu itu ada banyak jawaban yang diberikan kepada kami, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menentukan penyebabnya itu apa, makanya dilakukan diagnosis atau deteksi ya, diagnosis. Yaitu bagaimana cara menentukan suatu tanaman itu mengalami apa atau sakit apa, terserang hama apa. Cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan gejala, simptom. Jadi respon tanaman seperti apa, sehingga tahu penyebabnya. Ini sangat murah menentukan ini, dan kalau memang gejalanya khas, diagnostik, maka itu juga bagus. Nah, jadi cepat dan murah, tidak membutuhkan alat-alat yang ada. Ya, sehingga tinggal kita tentukan. Jadi di 3 pembibitan itu, menurut kami banyak jawabannya yang betul, hanya beberapa perlu kita jelaskan di sini. Jadi yang pertama memang eh, gejala kuning itu juga bisa disebabkan oleh banyak penyebab. Ya. Jadi gejala yang sama bisa disebabkan penyebab yang berbeda. Oleh karena itu harus ditentukan mana yang dominan, mana yang sampingannya. Ya. Dalam kasus ini yang di atas di bibitan itu banyak yang menyebutkan yang dominan adalah MG, ya MG. Yaitu karena kuning dan di pelepah bawah. Nah, jadi ini sangat jelas ya gambar yang pertama ini. Ya. Jadi MG, ya nanti kenapa MG? Yaitu relatif merata dan di pelepah bawah. Kemudian juga ada yang menyebutkan nitrogen N, ya itu juga ada benarnya juga, karena juga di eh, daunnya juga pucat kan gitu, kuning pucat. Nah, jadi kuningnya ini berbagai macam. Jadi ya bisa kekurangan gejala apa saja tadi juga bisa. Mg oke, N juga oke kan gitu kemungkinannya. Dan kalau di tanaman tua biasanya di pelepah bawah, kalau kekurangan K kuningnya beda-beda. Jadi semacam titik-titik bercak gitu, beda. Ya itu kan. Kemudian ada juga yang menyebutkan terserang hama tungau. Nah, hama tungau. Jadi gejalanya mirip ya juga seperti di atas, hanya kalau tungau itu tidak merata di semua daun. Ya, jadi bintik-bintik kuning juga, tapi spot-spot. Ya, tapi kalau ini nampaknya bukan, karena merata hampir semua daun mengalami gejala kuning bintik-bintik. Kemudian ada yang menjawab juga white strip, nah, yang ketidakseimbangan N dan P misalnya. Jadi white strip itu yang namanya white agak putih sedikit di pelepah bawahnya itu ya seperti garis gitu. Nah, gitu. Jadi gejalanya ya masing-masing khas gitu. Tetapi eh, yang perlu dijelaskan tadi ada keseimbangan hara ya tadi. Nah, kemudian
yang ada yang menjawab Kimera, tapi kalau Kimera ini perlu saya jelaskan, ini kelainan genetik tetapi gejalanya beda, makanya ini kita tampilkan di sini gitu. Kita tampilkan di sini. Jadi apa namanya, yang bawah ini untuk Kimera. Jadi sama kuning, tapi biasanya kelainan genetik kuningnya berbeda. Kuningnya berbeda dan di dalam distribusinya itu berbeda. Kalau Kimera itu biasanya tegas dan biasanya ya itu dalam helaian itu kuningnya jelas gitu. Nah itu ini gejala dari Kimera. Nah ini yang di bawah ini gambar-gambar kalau itu Kimera. Nah, jadi Kimera juga cantik sih, tapi ini juga sedikit mengurangi kemampuan fotosintesis karena ini kan yang apa kelainan dari klorofilnya. Jadi ini kan dengan gejala-gejala ini yang menyebabkan klorofilnya kurang, jadi fotosintesis juga terganggu. Nah, terganggu. Jadi itu ya, jadi gejala kuning itu juga mengakibatkan beberapa hal itu tadi. Bisa MG, N, tergantung distribusinya, bisa serangan tadi tungau, ya kan, dan bisa kalau kuningnya khas seperti ini Kimera gitu. Jadi ini berbeda-beda. Jadi itu pemirsa, mudah-mudahan ini bisa membantu kita dalam budidaya kelapa sawit kita. Jadi kalau ditanya mengatasinya, ya biasanya kalau di bibitan seperti itu silahkan dipupuk. Biasanya orang lupa di bibitan itu tidak dikasih dolomit atau kiserit. Nah, jadi bisa dikasih pupuk kiserit 5 gram per polybag juga bisa. Untuk mengatasi itu. Kemudian kalau yang nitrogen harusnya memang harus dipupuk standar yang ada. Nah, kalau tungo bisa dengan pengendalian dengan insektisida. Dan kalau Kimera menurut saya ya tidak apa-apa karena Kimera kan 1-2 saja, malah tambah cantik. Ya, tidak perlu ditunggal. Demikian pemirsa, mudah-mudahan jawaban ini tadi ya menambah pengetahuan kita untuk berbudidaya kelapa sawit. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.